Baik, selamat pagi sekali lagi semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, hari ini sudah tanggal 27 Oktober, minggu ke-10. Hah, nggak terasa ya. Dan besok sesuai jadwal KBF 3 ya. Jadi minggu ke-10 itu sudah dijadwalkan untuk KBF 3. Ya, kuis bersama fakultas itu masing-masing bobotnya berapa persen ya? 3,75. Total 15% kan ya. Jadi walaupun kecil diikuti dengan baik dan Anda memanfaatkannya sebagai feedback juga buat Anda ya nanti pemahaman tentang materi yang dikuiskan itu sudah seberapa baik begitu. Harapannya ya ujian juga nantinya bisa Anda ikuti dengan baik pula kalau hasil kuis itu juga baik begitu ya. Oke, sudah berapa orang yang hadir? Ada 52 termasuk saya berarti sudah ada 51 orang yang hadir. Felix sudah ngangkat tangan terus itu foto profilnya. Terima kasih Felix sudah mengingatkan saya untuk membuat tempat mengumpulkan PR ya. PR-nya dikumpulkan kapan? Nanti kan? Atau udah kemarin ya? Lupa saya. Kemarin, Pak, jam Kemarin, Pak. 8. Kemarin ya? Oke, saya belum lihat karena langsung dilihat oleh asisten dan dinilai oleh asisten. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah dan saya akan berbagi tayangan. Mestinya ini filenya ada teorema dasar kalkulus. Oke, yang saya bagikan di EduNext tanggalnya masih tanggal yang lama ya. Barusan tuh saya edit lagi, jadi ini memang versi 27 Oktober 2021 ya. Um, Baik, saya kira kita bisa mulai kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh interupsi gitu ya. Jangan terlalu pasif ya kalau mengikuti kuliah, apalagi sambil ditinggal jemur pakaian atau ngasih makan kucing begitu ya. Jadi kuliahnya malah sambilan gitu ya. Oke, ini materi kuliah kita hari ini dari bab 4, subbab 4.2 tentang integral tentu, lalu subbab 4.3 yang saya bagi menjadi dua bagian. Ada teorema dasar kalkulus pertama dan bagian keduanya tentang metode atau teknik substitusi dalam penghitungan integral tentu. Oke, dalam subbab ini kalian diharapkan nantinya dapat memahami konsep integral tentu dan menghitung integral tentu dari suatu fungsi yang diberikan begitu ya. Sebagai limit jumlah Riemann reguler. Apa itu nanti kita bahas semuanya ya. Nah, di sini istilah integral tentu ini barangkali terdengar agak lucu, tapi di SMA juga begitu kalau nggak salah. Betul nggak, Felix? Bahasa Inggrisnya Iya, apa Pak. sih? Bahasa Inggrisnya apa sih ini sebetulnya? Kalau tak tentu, eh, apa? Integral tentu apa? Ada yang tahu?
Enggak tahu, Pak. Eh, saya harus cek lagi. Jadi ini suatu istilah yang terjemahannya menjadi eh, rada aneh gitu ya. Saya bentar. Ada yang lihat buku bahasa Inggrisnya? Tuh, saya nanya ini saya sendiri eh, harus cek ini. Jadi definite integral dan indefinite integral begitu ya. Jadi ini adalah definite integral. Tapi saya kira di buku bukan itu sebentar. Hmm, ya. Jadi di sini definite gitu ya. Jadi integral tentu, kata tentunya di sini terjemahan dari definite. Kalau yang tak tentu kemarin itu indefinite gitu ya. Em, Oke, saya kira kita akan lihat apa itu integral tentu. Nah, em, pendekatannya kita lakukan dengan em, ya di sini di SMA saya kira tidak dilakukan seperti ini ya pendekatan ini. Em, jadi kita akan akan berkenalan dengan jumlah Riemann. Duh, saya tiba-tiba kehilangan kata, jadi gagu nih. Akan berkenalan dengan jumlah Riemann yang nantinya dipakai dalam definisi integral tentu itu ya. Jadi sebetulnya menghitung integral itu apa sih gitu ya? Menghitung integral itu pada dasarnya ya menghitung suatu entitas yang terkait dengan suatu fungsi uh, dengan suatu proses yang kita sebut proses pengintegralan itu. Nah, saya sudah membahas sebelumnya luas daerah di bawah kurva. Jadi bayangkan kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva itu gitu ya. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut. Waktu itu sudah saya singgung ya ketika kita membahas luas daerah di bawah kurva. Duh, ini hidung saya gatal nih sebentar lagi mau bersin nih. Oke. Em, jadi misalkan f fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB bernilai real, kita asumsikan fungsinya kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik. Jadi boleh tidak kontinu seperti di sini ya. Ini boleh-boleh saja. Gitu ya. Nah, di sini katakanlah uh, seperti itu grafiknya putus gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kita bagi interval atau selang tutup AB itu atas n selang bagian. Tak perlu sama panjang. Nah, kalau kita membaginya menjadi sejumlah selang bagian yang sama panjang, maka itu yang dimaksud dengan reguler itu gitu ya. Tapi untuk saat ini kita bebas-bebas saja ya. Sebutlah titik-titik pembaginya x0, x1, x2, dan seterusnya sampai dengan xn. Dengan x0, titik yang pertama itu sama dengan A, dan xn yang terakhir itu sama dengan B. Jadi kalau kita lihat di sini selang AB, perhatikan gambar sebelah kanan, saya akan klik, uh, nah gitu ya. Jadi di sini A-nya sendiri sama dengan x0, B-nya sama dengan xn gitu ya. Gitu. Lalu ada titik-titik lainnya tidak bisa saya tuliskan semuanya karena kita tidak tahu juga n itu berapa. Di sini n mewakili bilangan
asli sembarang gitu ya. Bayangkan N-nya sama dengan 20 gitu, boleh-boleh aja. Nah, himpunan titik-titik ini disebut sebagai partisi dari selang AB. Dan untuk I tertentu, kita tulis delta XI itu sama dengan XI min XI min 1. Yang tidak lain menyatakan lebar selang bagian ke I. Jadi kalau saya gambar di sini, maaf nih warnanya masih merah tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya gambar selang bagian ke I gitu, dengan sudah di zoom sekian kali, maka lebarnya itu delta XI gitu ya, dan ini tentu saja sama dengan titik ujung kanan dikurangi titik ujung kiri. Jelas ya? Nah, mau apa sih kita membuat partisi ini? Ya, ini nanti masing-masing selang bagian itu kan menjadi alas dari suatu bentuk yang berdiri di atas itu. Ya, di atas bisa di bawah sih sebetulnya. Bisa juga sebagian di atas, sebagian di bawah gitu ya. Tapi bayangkan kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, maka kita punya N buah irisan dan masing-masing irisan ini nantinya akan kita taksir begitu ya. Nah, jadi dari setiap selang bagian kita pilih titik sampel TI. Nah, cara menaksirnya seperti itu. Sedemikian sehingga kita mempunyai nilai F di TI yang nantinya merupakan taksiran untuk irisan daerah ke I. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan dia dengan lebar selangnya, maka kita mempunyai luas persegi panjang, tapi persegi panjangnya di sini bentuknya bukan memanjang, tapi bayangkan ini yang ke I tadi, jadi XI-1 XI, lalu kita punya irisan ini, maaf bergerigi, kita punya irisan ini. Nah, sesungguhnya kalau kita sedang berbicara luas, kita berbicara luas potongan itu, irisan itu gitu ya. Ini kalau kita pakai istilah luas. Ya, untuk gambar ini bolehlah gitu ya. Tapi sesungguhnya belum tentu yang kita sedang hitung tuh belum tentu luasan ya, karena nilai FTI bisa saja juga negatif. Nah, jadi kalau TI-nya dipilih, saya pakai warna biru, TI dipilih katakanlah di situ, maka sebetulnya kita punya nilai FTI di situ dan bentuk jumlahan saya pakai warna lain lagi. Maaf, bentuk perkalian ini itu tidak lain panjang kali lebar gitu ya. Jadi luas persegi panjang. Luas persegi panjang yang maaf, apa yang terjadi di sini? Saya telah ngezoom ini. Sebentar. Oke, balik lagi. Jadi saya suka menyebutnya ini persegi tinggi ya. Kalau saya sebut ini persegi tinggi, maka ini alas kali tinggi. Kalau saya sebut persegi panjang, panjang kali lebar. Tapi ya oke, sama aja sih barangnya ini. Jadi lebarnya, nah kan salah jadinya. Panjangnya delta XI, lebarnya nilai FTI itu gitu ya. Kalau pakai alas kali tinggi lebih enak sebetulnya. Alasnya delta XI, tingginya FTI gitu ya. Tapi jelas ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya ini. Ya, kita jumlahkan semuanya ini. Jadi FTI kali delta XI itu ada sebanyak N buah. Jadi masing-masing
Kita hitung lalu kita jumlahkan. Nah, bentuk ini dikenal sebagai jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P yang sudah kita buat sejak awal dan titik-titik sampel TI yang kita pilih kemudian gitu ya. Riemann ini matematikawan Jerman abad 19. Usianya cuma berapa tahun itu? 40 tahun ya. Tapi kok kayak udah tua gitu ya. Ya, mungkin penampilannya aja seperti itu. Bisa dicek di Google Bernhard Riemann ya. Nah, sebagai contoh, kalau fungsinya ini fx sama dengan x kuadrat, lalu selangnya 01 saja, maka kita tuh sedang ingin menghitung, ya bayangkan memang di sini luas daerah di bawah kurva gitu ya. Jadi bayangkan ini yang sedang mau kita hitung ya. Luas daerah kurva ini, di bawah kurva, maaf. Gitu. Nah, saya akan hapus lagi arsiran itu. Yang kita lakukan, ini hanya untuk memahami jumlah Riemann itu apa sih gitu ya. Kalau kita pilih partisi P-nya ini, titik-titik 0, sepertiga, 3/4, 1. Jadi ini titik-titiknya 0, sepertiga, 3/4, 1 gitu ya. Nah, kemudian kita pilih pada tiap selang bagian, kita pilih titik sampel. T1, jadi kebetulan T1-nya itu sendiri titik ujung kanan, boleh ya. T2 sama dengan setengah di selang kedua, T3 sama dengan 7/8 di selang ketiga. Jadi seperti itu. Nah, maka tingginya yang pertama ya nilai F di T1. Jadi kita punya atap persegi tingginya itu, kemudian ini yang kedua, kemudian yang ketiga itu. Nah, jadi kita punya 3 persegi panjang atau persegi tinggi. Yang pertama luasnya sekian. Ya, ini kita anggap luas ya, karena di atas sumbu X. Yang kedua itu, yang ketiga ini. Jadi luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat ditaksir dengan jumlah luas 3 persegi tinggi ini. Taksirannya bagus atau tidak? Ya mungkin jelek, tapi lumayan lah gitu ya. Jumlah Riemann-nya kalau kita hitung sama dengan ini yang pertama, F sepertiga kali sepertiga. Ini yang kedua, F setengah kali lebar selangnya 3/4 min sepertiga. Dan ini yang ketiga, F 7/8 kali 1 min 3/4. Nah tentu saja ini rumus fungsinya. Kita masukkan X sama dengan sepertiga, F sepertiga jadi 1/9. F setengah sama dengan 1/4, F 7/8 sama dengan berapa tuh? 49/64. Dikalikan dengan lebar selang masing-masing, kita dapat 3 bilangan ini. Ini belum saya hitung lagi, tidak penting berapa hasilnya, saya hanya memberi ilustrasi bagaimana mendapatkan suatu jumlah Riemann ya. Saya pakai kata suatu karena itu bergantung pada partisi P dan titik-titik sampel yang kita pilih. Kalau partisinya beda, titik sampelnya beda, ya tentu kita dapatkan jumlah Riemann yang berbeda pula. Jadi jumlah Riemann itu apa? Ya jumlah Riemann itu suatu hampiran, begitu ya. Untuk apa? Kalau konteksnya luas daerah di bawah kurva, ya untuk luas daerah di bawah kurva itu. Tapi secara umum nanti konteksnya adalah untuk sesuatu yang
nantinya kita sebut sebagai integral gitu ya. Integral f pada selang tertentu. Jadi yang disebut integral dari suatu fungsi pada suatu selang itu nantinya eh, apa ya? Ya, kalau jumlah Riemann itu hampirannya, maka integral itu limit dari jumlahan itu gitu ya. Begitu kira-kira. Sementara ada pertanyaan tentang jumlah Riemann? Enggak ada, Pak. Oke, Brian nggak ada. Ini saya melihat Ray, Najmi, Felix, Brian. Siapa lagi nih yang ada? Saya ingin bertanya, Pak. Nah, gitu boleh. Siapa ini? Cintami, Pak. Cintami boleh. Eh, Loh. maaf Pak, dan telepon. Jadi persegi tingginya itu nggak pasti selalu sama ya, Pak? Betul, kalau TI-nya yang kita pilih berbeda, ya berbeda. Yang nggak selalu sama tuh, yang Cintami maksud apa? Soalnya saya sempat nemu soalnya perseginya tuh jadinya kan itu sigma fx delta x. Jadi delta x-nya tuh sama semua, jadi tinggal masukin Oh, fx-nya lebar aja. selang bagiannya. Iya, Iya, tidak harus. Ini kan tadi saya di awal menuliskan boleh boleh beda, tapi tentu lebih mudah kalau dipilih sama panjang gitu ya. oh Eh, iya, Pak. Berarti ini kita yang pilih juga ya, Pak? iya, betul. Jadi pada dasarnya bebas. Nah, kalau bebas tentunya boleh juga memilih sama panjang gitu. Cuman tidak diharuskan memilih sama panjang gitu ya. Oh iya, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin memastikan? Kalau judul subbab ini ada kata reguler. Nah, reguler itu maksudnya nanti selang bagiannya sama sama lebar gitu ya. Itu memang eh, akan mempermudah bentuk jumlahan Riemann ini. Ini latihan tapi dicoba di luar kuliah ini aja ya. Jadi partisinya diganti jadi 5 titik. Kalau 5 titik berarti 4 selang bagian, tadi 3 selang. Lalu ini titik-titik sampelnya gitu ya. Ya ini cuma meniru yang saya lakukan tadi aja. Ini dicoba sendiri di luar kelas lah ya, di luar kuliah ini. Nah, kita masuk ke integral tentu sekarang. Yang kita definisikan sebagai integral tentu itu apa sih gitu ya. Nah, saya sudah menyatakan tadi bahwa jumlah Riemann untuk F itu merupakan hampiran untuk tanda kutip ya. Ini tanda kutip luas daerah di bawah kurva. Y sama dengan Fx. Semakin halus partisinya, pakai tanda kutip juga. Apa maksudnya semakin halus? Selang-selang bagiannya semakin kecil-kecil gitu ya. Sebentar saya izin mengambil sesuatu dulu. Hmm. Semakin halus partisinya, semakin baik hampiran tersebut. Nah, kalau semakin baik, berarti ada suatu bilangan yang dituju oleh hampiran itu, seperti limit kan. Nah, karena itu eh, integral tentu dari f pada selang AB itu nantinya didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann itu. Tapi apa artinya limit ini? Ini sedikit berbeda dengan limit yang sudah kita kenal karena limit ini bukan seperti x menuju sesuatu atau n menuju tak terhingga, bukan seperti itu. Tapi di sini apa tuh? Ada notasi seperti nilai mutlak gitu, tapi itu juga artinya bukan nilai mutlak karena P itu kan himpunan.
Tapi anggaplah itu eh, saya sebut norma aja ya, norma P menuju 0 gitu ya. Nah, itu gimana juga gitu ya, nanti kita bahas. Tapi sementara kalau limit ini ada, maka f dikatakan terintegralkan pada selang AB dan integral tentunya itu didefinisikan sebagai limit tersebut gitu ya. Oke, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ini makhluk apa ini gitu di SMA dulu nggak seperti ini kok sekarang jadi rumit banget gitu ya. Um, ini namanya uh, ya tentunya ini pengetahuan baru bagi Anda. Jadi Anda memiliki wawasan baru tentang integral. Bahwa nanti soal yang Anda harus kerjakan tetap merupakan soal hitung-hitungan, nggak jauh-jauh amat dari yang Anda kerjakan di SMA, itu adalah hal lain gitu ya. Jadi hal utama yang sedang saya jelaskan ini adalah konsep integral tentu itu tanda kutip sesungguhnya gitu ya. Kenapa saya banyak pakai tanda kutip sih ya? Oke, eh, tanda kutip sesungguhnya ini ya ini sungguh-sungguh, cuman kenyataannya nanti di dalam matematika itu integral tentu tuh ada banyak versi gitu. Ini adalah versi Riemann gitu ya. Nanti ada versi yang lain. Nah, yang kalau ini sungguh-sungguh, yang lain juga sungguh-sungguh. Makanya saya pakai tanda kutip yang sesungguhnya gitu ya. Emangnya yang lain nggak sesungguhnya, yang lain juga sesungguhnya, teman versi berbeda gitu ya. Nah, eh, notasi tadi ini apa? Nah, ini maksimum dari lebar selang bagian. Jadi semakin halus tadi, tentunya kalau di selang-selang bagiannya diperkecil lagi, diperkecil lagi, diperkecil lagi, maka masuk akal sekarang kalau kita menulis norma P itu menuju 0 gitu ya. Gitu. Jadi ya maksudnya ya partisinya harus 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 halus. Kalau kita mengiris apa ya, mengiris sesuatu tuh jangan jangan besar-besar, jangan kasar-kasar gitu ya, tapi harus halus gitu ya. Ngiris apa ya yang harus halus gitu ya? Misalnya wortel kalau mau dibuat apa gitu ya. Eh, siapa yang suka masak gitu ya? Atau ikut bantu ibu atau ayah Kak. Sekarang siapa tahu ayah juga suka masak ya. Jadi bantu orang tua masak di dapur gitu, kebagian ngiris ngiris wortel gitu ya. Terus ibu atau ayah Anda bilang, itu masih terlalu besar-besar itu. Coba lebih halus lagi. Nah, kira-kira gitu. Partisi juga gitu. Nah, ini yang Cinta Mi tanyakan tadi. Kalau kita buat eh, ini partisinya homogen istilahnya. Partisinya reguler ya, partisi reguler atau homogen. Jadi kalau selangnya AB, ya lebar selangnya B min A. Ya udah kita bagi N aja gitu ya. Lalu N-nya menuju tak terhingga. Maka otomatis norma P menuju 0. Jadi limitnya kalau gitu bisa kita ganti dengan uh, limit N menuju tak terhingga jadinya. Nah, kalau gitu bentuk ini jadi lebih lebih inilah ya, lebih ramah lah gitu ya barangkali buat Anda. Begitu. Ada pertanyaan? Ini Cintami yang bertanya tadi sekarang menjadi lebih jelas? Iya, Pak. Ya, oke. Tapi ini kasus khusus gitu ya Cintami ya. Jadi partisi reguler itu adalah kasus kasus khusus ya, kasus khusus. Kalau secara umum kita bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau mau menghitung, saya lebih
nyaman pakai yang partisi reguler? Iya, cuman ada ketentuannya nanti. Emangnya fungsinya terintegralkan gitu ya. Nah, definisi terintegralkan ya secara umum seperti itu. Oke, dalam notasi integral, jadi ini notasi ya, notasi. Kita mengasumsikan A itu selalu lebih kecil daripada B. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita ada perlunya juga membalik, ya katakanlah malas membalik justru ya. Jadi kita nulisnya dari A sampai B, tetapi sebetulnya A lebih besar daripada B. Oke, kalau itu yang terjadi, maka yang dimaksud tuh ini sebetulnya. Jadi ada minus di sini. Oke? Kalau A sama dengan B, maka tentu saja notasi ini sama dengan notasi integral dari A sampai B itu menjadi integral dari A sampai dengan A, itu sih nggak usah dihitung. Sebetulnya maksudnya yaitu sama dengan 0 gitu ya. Yang ketiga, catatannya X di sini itu pasti diferensialnya juga dx gitu ya. Nah, X itu di sini variabel boneka, variabel dummy. Jadi boleh kita ganti dengan T kalau kita kehendaki gitu ya. Atau sama aja ini sebetulnya gitu ya. Jadi variabel itu tidak menentukan nilai integralnya. Ya, gitu. Sama seperti ketika saya menjelaskan fungsi fx sama dengan x kuadrat itu sama aja dengan ft sama dengan t kuadrat. Jadi fungsi itu tidak ditentukan oleh nama variabelnya, tapi oleh aturannya gitu ya. Gitu. Nah, teorema ini hanya untuk memberitahu kita gitu ya, untuk membantu kita memutuskan dengan cepat fungsinya terintegralkan apa tidak. Gitu. Jadi teorema ini menyatakan jika f-nya terbatas dan kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik sebagaimana kita asumsikan sejak awal, maka fungsinya pasti terintegralkan pada AB. Itu dijamin oleh Bernhard Riemann gitu ya. Begitu. Kita tidak akan membahas buktinya. Kira-kira ya dengan makin halusnya partisi itu hampirannya akan makin baik dan menuju suatu bilangan. Intuisinya seperti itu. Ya. Ya ada hal-hal yang dengan terpaksa tidak saya jelaskan secara detail dan Anda di dalam hal ini Anda berada pada posisi menerima teorema itu seperti menerima ayat undang-undang gitu ya. Tapi ini bukan tentunya, ini bukan ayat undang-undang, bukan ayat suci juga gitu ya. Bisa dibuktikan, bisa dipelajari, hanya barangkali belum waktunya. Atau waktunya tidak tersedia. Oke, sebagai akibat dari teorema itu, fungsi-fungsi yang kita kenal sebagai polinom, fungsi rasional, fungsi nilai mutlak, akar, fungsi trigonometri sin dan cos, ini merupakan fungsi yang terintegralkan pada sembarang selang terbatas gitu ya, yang termuat di dalam daerah asalnya. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat, dia kontinu karena itu terintegralkan. Integral tentu pada interval 0,1 dapat dihitung sebagai limit jumlah Riemann dengan partisi reguler. Jadi ini yang disinggung oleh Cintami tadi. Nah, tapi di sini kita sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa fungsinya terintegralkan, dijamin oleh teorema yang tadi. Nah, kalau sudah dijamin terintegralkan, kita boleh menghitungnya sebagai limit jumlah Riemann dengan partisi reguler.
cara menghitungnya, jadi bayangkan selang 01. Ini dibagi n buah selang bagian. Saya tulis beberapa saja ya. 2 per n, 3 per n gitu kan. Oke? Nah, itu sebagai bayangan saja. Lalu, oke, ini mungkin saya partisi reguler, ini masih nyambung nih ke bawah nih. Dan titik sampel tertentu gitu ya. Tertentu yang kita pilih. Dalam hal ini kita pilihnya I per N. Artinya I per N itu titik ujung kanan ya. Waktu menghitung luas daerah di bawah kurva kita pernah melakukan hal ini. Nah, titik ujung kanan lebih nyaman lah, lebih convenient ya. Jadi nilainya I kuadrat per N kuadrat tuh ya. Ini titik ujung kanan nih. Lalu seper N lebar selangnya. Oke? Jadi lebar selangnya di sini seper N. Ada pertanyaan ini? Atau lanjut dulu ya. Jadi si lebar, lebar selangnya seper N. Seper N kali ada bentuk seper N kuadrat pada tiap suku. Jadi kita keluarkan seper N pangkat 3. Seper N pangkat 3 kali sigma I kuadrat. Nah, kita sudah membahas sigma I kuadrat itu dan akhirnya kita dapatkan bentuk N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6N pangkat 3. Dan kalau kita lihat pembilangnya ini yang dominan adalah N, N, dan 2N. Jadi itu 2N pangkat 3. Kalau plus satunya itu diabaikan, ya 2N pangkat 3 per 6N pangkat 3. Kenapa diabaikan? Karena di sini N menuju tak terhingga gitu ya. Ketika N-nya 2 triliun gitu, ya plus 1 itu kayak ya tidak berarti gitu ya. Jadi dapat diabaikan tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya enggak, Pak. Saya izin bertanya. Aman? Saya Aman, izin Pak. bertanya, Pak. Oh, itu Ida nanya. Ida, silakan Ida. Tadi kan Pak Hendra sebutkan itu kalau bisa menentukan F-nya itu bisa dari pendekatan kanan dan kiri. Kalau itu berarti bebas juga ya Pak, menentukan kanan atau kirinya. Oh iya, bebas juga. Jadi yang ini kita pilih itu. Ya. Selama kita sudah tahu fungsinya terintegralkan, Ida, ya. Nah, taunya terintegralkan dari teorema ini. Gitu ya. Oke. Jadi teorema ini memberitahu kita fungsinya terintegralkan nih, gitu ya. Karena nilainya terbatas dan kekontinuannya berlaku gitu di setiap titik, kecuali di sejumlah terhingga titik bolehlah gitu tidak kontinu. Nah, jadi kita katakan dulu fungsinya terintegralkan. Nah, menurut definisi integralnya itu limit jumlah Riemann, tapi kita pilih jumlah Riemann-nya yang tertentu aja, pasti akan menuju nilai integral yang kita cari gitu ya. Gitu. Jadi ini lebih mengarah ke sebagai ya ibaratnya tuh ada banyak jalan ke alun-alun gitu ya. Karena alun-alunnya ada, ya kita bisa pilih jalan ini, jalan itu, jalan yang lain gitu ya. Tapi kalau titik yang ditujunya nggak ada, ya jalan yang dipilih juga bahaya ya. Jalan yang dipilih tetap nyampe sesuatu misalnya gitu ya.
Tapi sebetulnya itu bukan nilai integralnya dalam hal ini. Saya bisa ngasih contoh, mungkin gini ya. Saya stop sharing dulu. Saya oprek dulu filenya. Bentar. Ini saya selingi file. Oke, saya balik lagi show. Oke, saya kembali lagi ke Zoom. Saya share screen lagi. Oke, udah tampak lagi layarnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini layar kosong ya. Oke. Kita pernah bahas fungsi ini belum ya di awal-awal. Fungsi itu bisa seperti ini. 1 kalau X-nya rasional gitu. 0 kalau X-nya irasional. Pernah Anda bertemu dengan fungsi ini? Atau membahas fungsi ini? Belum ya? Di bab 0 ada sebetulnya. Sekarang katakan kita mau mengintegralkan pada selang 01. Ini grafiknya seperti apa? Seperti apa, Idayu? Ada yang nilainya 1, ya? Ada yang nilainya 0 kan? Ya? Gitu. Nah, sekarang kalau kita bentuk partisi. Kita bentuk partisi. Partisinya 1/n gitu ya. Seperti tadi 1/n, 2/n, 3/n, dan seterusnya. Partisi reguler maksudnya. Partisi 1/n. Maksudnya partisinya titik-titiknya I/n ya. Jadi gitu. Nah, kalau kita pilih partisi seperti itu, lalu saya tulis di sini. Partisinya 0, 1/n, 2/n, dan seterusnya. N-1/n, 1. Lalu saya pilih TI-nya seperti tadi I/n. I-nya dari 1, 2, sampai dengan N. Lalu saya hitungkan sigma FTI delta XI. Ini sama dengan berapa FTI nilainya? Tidak. I/n itu rasional apa irasional? Rasional. Rasional. Berarti nilainya berapa? 1. 1. Kalau 1, berarti tinggal delta XI aja. Delta XI kalau dijumlahkan dari 1 sampai N, lebar selang pertama, tambah lebar selang kedua, tambah lebar selang ketiga, tambah lebar selang keempat, dan seterusnya. Sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1. Sama dengan lebar selang keseluruhan, oke? Oh, iya, Pak. Nah, ini berapapun, ini belum. Jadi kalau begitu limit N menuju tak terhingga, sigma ini, karena ini tidak bergantung pada N, sama dengan limit dari 1. Ya, 1 berarti. Nah, limitnya ada. Limitnya ada. Tapi apakah ini nilai integral F itu? Begitu. Ya. Bagaimana bila kita pilih TI bilangan irasional? Pada XI-1, XI. Kan pasti ada bilangan irasional kan? Betul nggak, Ida? Iya, ada, Pak. Ada kan? Dalam hal itu, ini akan jadi sama dengan berapa? Sama Jadi dengan
Nol kan? Nah, kalau begitu, limit ini sama dengan nol. Jadi limitnya berapa sih? Nol apa satu? Gitu. Ini yang kita sebut limitnya tidak ada. Tidak ada ini. Nah, kalau tidak ada, ya berarti fungsinya tidak terintegralkan. Gitu ya. Lah tadi kok eh, cuman milih TI tertentu lalu kita simpulkan terintegralkan. Kan keterintegralannya tuh kita simpulkan lebih dulu, bukan belakangan. Ya, dijamin oleh teorema. Nah, kalau ini kenapa nggak bisa kita jamin oleh teorema? Ya, ini kan fungsi ini tidak kontinu. Fungsi ini tidak kontinu. Tidak kontinunya apa pada terhingga titik? Di setiap titik ini. Tuh, tanda serunya 3. Jadi ya tidak dijamin oleh teorema tadi kan? Jadi sejak awal sebetulnya kita harus curiga kalau fungsinya seperti ini, ya tidak terintegralkan. Jangan-jangan. Kalau tidak terintegralkan, ya ngitung limit jumlah Riemann sih bisa-bisa aja. Mungkin hasilnya juga ada, tapi limit itu bukan nilai integralnya. Ya itu cuman hampiran aja. Hampiran dari sesuatu yang tidak ada, ya tidak berarti apa-apa juga gitu ya. Itu bukan hampiran ya. Jadi kalau begitu, itu cuman suatu bentuk jumlahan luasan persegi panjang aja gitu ya. Kadang dapat 1, kadang dapat 0 gitu ya. Gitu. Jelas Ida dan teman-teman yang lain semua? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini wawasan baru ya. Jadi bukan sekedar ngitung integral yang pakai simbol cacing itu, tapi kita menghitung limit dari jumlahan Riemann. Dan sebelumnya kita menghitung jumlahan Riemann terlebih dahulu gitu ya. Kadang ada limitnya, kadang tidak gitu ya. Pemilihan TI di sini jadinya ngaruh gitu ya. Kalau bahasa gaulnya ngaruh ini. Tapi kalau fungsinya sudah terintegralkan Riemann, pemilihan TI itu nggak ngaruh. Limitnya pasti ya menuju bilangan yang memang nilai integral itu gitu ya. Gitu. Oke, ini ada soal yang kalian coba di luar kelas aja ya, di luar kuliah, setelah kuliah ini. Jadi kalau contoh tadi fungsinya X kuadrat, sekarang fungsinya X pangkat 3. Oke, saya lanjutkan ke subbab berikutnya. Ya, ini subbab 4.3. Biasanya saya beri jeda dulu, tapi saya lihat ini sekarang udah pukul 9.51. Saya sudah 50 menit lebih. Targetnya memang satu subbab 50 menit ya. Jadi tadi tidak menyisakan 2-3 menit untuk jeda dan sisanya ada 2 bagian. Jadi saya khawatir waktunya tidak cukup juga. Jadi saya langsung aja ya. Oke. Subbab 43 yang bagian yang pertama ini tentang teorema dasar kalkulus pertama yang sesungguhnya merupakan ibaratnya apa ya? Ini gongnya gitu ya dari kalkulus gitu ya. Satu penemuan besarnya dalam kalkulus itu ini ya. Warisan dari Isaac Newton ini.
Saya tidak tahu Leibniz juga membuktikan teorema ini atau tidak, tapi Newton jelas iya gitu ya. Buktinya yang kita bahas itu bukti versi Newton. Apa itu teorema dasar kalkulus? Oke. Jadi sejauh ini kita telah bisa mengatakan, menyimpulkan apakah sebuah fungsi terintegralkan atau tidak pada suatu selang, ya, dengan melihat apakah fungsi tersebut terbatas dan kontinu atau tidak pada selang itu. Kalau tidak kontinu masih oke, selama titik ketidakkontinuannya itu terhingga. Nah, untuk menghitung integral tentu, kita sudah melihat tadi bagaimana kita dapat memperolehnya melalui limit jumlah Riemann, ya. Tapi kalau harus lewat jumlah Riemann terus, kalian bisa mabok, ya, gitu. Kalian mungkin balik badan. Nah, daripada harus melalui jalan itu saya pas aja deh gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian tadi sudah sudah merasa seperti itu ya. Nah, kita akan membahas sekarang suatu senjata ya. Dan kalau saya sebut senjata ini artinya apa? Teorema gitu, dalil gitu ya. Yang akan membantu kita menghitung integral dengan lebih mudah. Nah, salah satu senjata itu adalah teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulusnya berbunyi seperti ini nih. Jika f kontinu, tapi ini untuk fungsi kontinu tuh, tanpa kecuali nih ya. Jika f kontinu, lalu tambah lagi dan mempunyai antiturunan, jadi fungsinya jadi lebih spesifik lagi, tidak sembarang fungsi. Gitu. Antiturunannya f kapital pada interval AB, maka berlaku ini. Nah, ini yang kalian kenal. Tapi ini teorema loh, bukan definisi gitu ya. Saya tegaskan itu karena ada buku SMA yang menuliskan ini sebagai definisi. Loh kok enak itu ya. Definisi ya bukan begini. Definisinya ya kayak tadi. Tapi ini betul sebagai teorema. Nah, sebagai teorema itu bisa kita buktikan. Saya bahas nggak ya buktinya? Mungkin nanti ada sedikit ulasan tentang buktinya. Ini catatan dulu. Teorema ini mengaitkan integral tak tentu dengan integral tentu ya. Nah, di sini luar biasanya. Jadi integral tak tentu yang kita bahas di akhir bab 3 itu ternyata terkait erat dengan integral tentu yang kita bahas sekarang. Nah, yang di kanan ini sering disingkat terlebih dahulu jadi ini nih notasinya. Jadi biasanya nulisnya ini sama dengan fx gitu. Lalu ke atas gitu ya. Jadi muter dulu ke situ. Oke. Nah, ini bukti. Jadi kalau saya pandang perlu untuk memperlihatkan, saya pakai kata memperlihatkan, buktinya saya lakukan ya. Ini teorema dasar, jadi saya anggap perlu untuk memperlihatkan buktinya. Saya pakai kata itu karena Anda mungkin tidak bisa langsung mencerna bukti ini saat ini tidak apa-apa. Tapi Anda pelajari lagi nanti itu ya. Nah, kalau f kontinu dan mempunyai antiturunan f kapital pada AB, maka karena kontinu pasti terintegralkan gitu ya. Nah, kalau sudah terintegralkan, saya bisa pakai partisi apapun, mau pakai partisi reguler boleh, mau tidak juga boleh. Dan FB min FA di sini, jadi bergerak dari ruas kanan, dari FB min FA itu sendiri,
itu kita bisa nyatakan sebagai sigma ini. Apa sih sigma ini? Kalau dituliskan ini fx1 kurangi fx0 tambah fx2 dikurangi fx1 dan seterusnya yang terakhir nanti fxn min 1. Nah, ini kalau Anda lihat ini kan suku-sukunya saling menghapuskan ini. Ini dan seterusnya. Yang tidak terhapuskan ya tinggal ini dan itu. Dan itu tidak lain FB min FA, ya kan? Ida? Ya, Pak. Ya, ini namanya deret apa? Teleskopik. Teleskopik. Oke. Kenapa sih namanya teleskopik? Teleskop tuh kan gitu ya, kalau Anda punya teleskop itu tuh kalau disimpan, ini kalau dipanjangkan gitu ya. Kalau disimpan ya jadi pendek gitu ya. Tapi kalau ditarik ini jadi memanjang gitu ya. Teleskop yang bisa panjangkan seperti itu. Gitu ya. Teleskop ini maksudnya. Ini gambarnya jelek ya, tapi Anda bisa membayangkan. Kalau Anda punya teleskop atau sesuatu yang lain, sebetulnya di Bandung nih ada makanan yang bisa ditarik seperti ini ya. Lebih tepatnya sebetulnya bukan ditarik, tapi seperti ditutup ya, dipadatkan ya. Mungkin di daerah Anda juga ada kue itu. Celorot atau apa namanya. Oke, nah ini sama dengan FTI. Kenapa jadi gini? Ini teorema apa ini? Ada yang tahu? Ini saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Saya akan nulis keterangan di sebelah kanannya, atau saya udah punya ya, saya lupa. Belum ya. Saya nulis, kita punya teorema sebelumnya di bab 3 tuh teorema nilai rata. Teorema nilai rata-rata. Fxi min Fxi min 1 per Xi min 1. Ini tidak lain delta Xi kan? Itu sama dengan apa? Nah, sama dengan F besar aksen. F besar aksen itu kan F kecil gitu ya. TI. Nah, TI-nya di sini dipilih gitu. Yang memenuhi teorema nilai rata-rata ini. Jadi ada TI sehingga ini untuk setiap I. Ya kita pilih itu. Dan ini sama dengan F kecil ya, TI. Oke? Nah, kalau gitu ini jumlah Riemann kan? Nah, si jumlah Riemann ini terlepas, kita punya jumlah Riemann tersebut terlepas dari partisinya apa. Jadi sehalus apapun partisinya, ada jumlah Riemann itu gitu ya. Dan jumlah Riemann itu nilainya sama dengan FB min FA. Jadi ini ibaratnya nilai FB min FA ini selalu sama dengan jumlah Riemann sehalus apapun partisinya. Jadi kalau kita pilih partisi dengan titik TI tertentu ini, nilainya FB min FA. Ini agak meloncat sih, tapi limit jumlah Riemann yang sedang kita cari kan bisa saja
bukan FB min FA, Anda curiga gitu. Oh, jangan-jangan bukan FB min FA. Tapi kalau eh, ya Anda ambil partisi sembarang, Anda pilih TI yang lain gitu ya, Anda curiga jangan-jangan nilainya bukan FB min FA. Tapi karena kekontinuan dan lain-lain gitu, di dekat jumlah Riemann Anda tuh ada FB min FA. Jadi sekarang pertanyaannya yang mana limitnya? Ya, argumennya harus dilengkapi memang. Limitnya itu mestilah FB min FA gitu ya. Jadi kesimpulan ini tentunya perlu argumen tambahan. Tapi saya tidak. Jadi maaf. Jadi saya beri tanda kutip deh. Jadi buktinya ini sebetulnya perlu argumen tambahan sih gitu ya. Makanya saya pakai kata memperlihatkan aja. Ide kasarnya seperti itu. Ada pertanyaan? Dengan teorema ini tiba-tiba perhitungan integral tentu tuh jadi mudah gitu ya. Untuk fungsi-fungsi yang punya anti turunan. Contoh fx x kuadrat, anti turunannya itu. Dan ini cukup suatu aja ya. Tidak perlu plus C di sini. Tidak perlu plus C itu ya. Kenapa? Ya kalau ada plus C juga nanti plus C-nya akan saling menghapuskan. Ya, karena X pangkat 3 per 3 plus C dikurangi, maaf, X pangkat 3 per 3 plus C dihitung di X sama dengan 1, dikurangi bentuk tersebut dihitung di X sama dengan 0. Jadi plus C-nya akan saling menghapuskan juga pada akhirnya. Jadi tidak perlu plus C. Oke, ini saya kira Anda sudah akrab sejak SMA. Ini contoh 2. Ada pertanyaan? Nur Adiana, apakah jelas mengikuti? Ladona. Jelas, Pak. Aman ya? Oke. Kalau gitu saya lanjutkan dengan beberapa sifat integral tentu. Ada kelinearan integral tentu yang kalau dibaca dengan kalimat yang sering saya ucapkan, yang kedua ini dibacanya apa nih Ladona? Jumlah integral Jumlah integral itu yang di kanan sama dengan integral jumlah. Integral jumlah itu yang di kiri ya. Gitu. Ngingetnya gitu, gampang kan? Integral jumlah sama dengan jumlah integral. Kalau ini integral hasil kali dengan skalar sama dengan hasil kali integral dengan skalar. Skalarnya adalah K ya, gitu ya. Nah, dengan menggunakan kelinearan integral tentu, kita dapat menghitung kalau fungsinya x kuadrat plus akar x, integral jumlah sama dengan jumlah dari integral. Jadi kita hitung integral masing-masing terlebih dahulu. Maksudnya gitu kan? Kita hitung ini terlebih dahulu, dapat 8 per 3. Lalu kita hitung yang kedua, dapat 4 per 3 akar 2. Jadi ya hasilnya 8 per 3 tambah 4 per 3 akar 2. Oke, saya tidak menuliskan detailnya. Anda menghitung integral ini tentu Anda harus ngotret ya. Anti turunan dari akar X apa? Ladona? Ayo, anti turunan dari akar X apa? 2x. 2. Hehehe, itu kan X pangkat setengah. Jadi X pangkat 3 per 2. Jadi 2 per 3, X pangkat 3 per 2 lah, Dona. Iya, Pak. Gitu. Ya. Dan ini dari
0 sampai 2. Makanya ini sama dengan kalau X-nya 92, 2 pangkat 3 per 2 itu 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Makanya 2 pangkat 1 kali 2 per 3 jadi 4 per 3. Yang pangkat setengahnya gini kan. Dikurangi 0. Makanya itu. Ini yang kedua ini. Gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak, saya lanjutkan lagi ya. Ini soal latihan. Mungkin sekarang 10 pukul 10 pukul. Pukul 10 lewat 08, 8 menit. Jadi Anda coba deh. Saya kira ini deh yang nomor 3, coba. Ya, nanti saya minta salah seorang di antara kalian untuk menginstruksikan saya untuk menuliskan jawabannya gitu ya. Jadi saya akan menuliskan jawabannya tapi Anda yang saya pilih memberitahu saya apa yang harus saya tulis gitu ya. Coba nomor 3. 2 menit. Satu menit lagi. Saya akan pilih siapa yang saya minta untuk menjawab. Siapa ya? Oke, yang berada di tengah di layar Zoom saya, Syafira. Syafira Nurfitri Rahmadani ya. Siap-siap ya, setengah menit lagi. Syafira, sudah menemukan atau masih mengotret? Belum, Pak. Belum. Ayo setengah menit lagi. Ini kan merupakan jumlahan atau selisih dari dua fungsi yang integralnya masing-masing bisa dihitung dengan mudah. Tanda kutip lah mudahnya ya. Memang mudah atau sulit itu relatif. Jadi saya pakai tanda kutip mudah. Gimana Safira? Hasilnya 56/5 bukan? Saya nggak tahu hasilnya berapa, tapi apa yang Anda lakukan, ini dipecah jadi integral dari fungsi yang pertama apa? Saya pecahnya dari X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 1 per X. Oke, X pangkat 3 per X kuadrat itu sama dengan apa? X. Sama dengan X dikurangi, nah gitu ya. Yang kedua ini 1 per X kuadrat ya.
1 per X kuadrat itu sama dengan X pangkat min 2 sih, gitu ya. Tapi kita tulis seperti itu dulu ya, Safira ya. Lalu, anti turunan dari X apa, Safira? 1. Duh, anti turunan, bukan turunan. 2x. Loh. Pangkatnya naik, jadi X kuadrat. Tapi dikali 2 apa dikali setengah? Setengah. Jadi X kuadrat per 2. Ya, Iya, maaf. jangan gagap ini. Dari 1 sampai 5. Nah, integral min 1 X kuadrat apa ya? Lebih bagus ini plus min, dari min gitu ya. Karena kalau saya mah udah luar kepala sih itu gitu ya. Tapi Safira juga nggak sulit kan. X pangkat min 2 itu integralnya apa? Jadi 1 per x. Jadi 1 per X, betul sekali. Fungsinya 1 per X yang turunannya min 1 per X kuadrat itu kan sudah sering jadi gitu. Oke, kalau dimasukkan X sama 5 jadi 25 per 2 ya. Dikurangi, kalau X-nya dimasukkan sama 1, kurangi setengah. Itu yang pertama. Ya, gitu Safira. Yang kedua, beri saya instruksi. X-nya sama dengan 5, jadi 1 per? Safira kemana? 1 per 5 dikurangi 1, gitu ya. Oke, ini yang kemudian disederhanakan. Jadinya berapa tuh? 24 per 2, 12. 12 dikurangi 4 per 5. 12 kurangi 4 per 5 ya. Jadi berapa? 56 per 5 ya? Atau Iya, Pak. 11? 11,2. Ya, 11,2. Oke, kalau desimal seperti itu. Oke, terima kasih Safira. Dan tadi siapa yang nimbrung? Brian ya. Saya udah agak hafal tapi belum berani menyimpulkan karena saya tidak sambil melihat ini galeri peserta Zoom ini gitu ya. Tidak melihat semuanya, saya hanya melihat satu baris aja nih. Ada Amelia, ada Stephen Giseli, ada Raida Manik, ada Aulia, ada Teguh Sofiana. Itu yang terlihat di layar saya sekarang. Oke. Berikutnya metode substitusi. Di sini kalian diharapkan nantinya bisa menggunakan metode substitusi dalam penghitungan integral tentu. Apa itu metode substitusi? Ya, kadang bentuk integran. Oke. Jadi fungsi yang di dalam ini kita sebut integran ya. Integran pakai N ya. Jadi fungsi yang diintegralkan itu integran gitu ya. Ini integrannya itu kok bentuknya agak rumit gitu ya. Tapi saya pilih ini sebagai contoh. Ini ada kalau kita jeli, kalau X kuadrat tambah X ini sama dengan U, maka ini sebetulnya DU gitu loh. Betul nggak, Brian? Iya, Pak. Pas. Nah, ini yang dimaksud dengan metode substitusi nantinya. Jadi kalau kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus X, maka DU sama dengan 2X plus 1 DX, dan integral di atas menjadi integral akar U DU. Tapi ada batas. Ya, nggak apa-apa. Nanti batasnya kita perhatikan juga berubah apa tidak gitu ya. Demikian juga integral ini contoh kedua. Kalau saya misalkan ini U, maka dx per akar X itu 2DU itu.
Karena kalau U-nya akar X, DU-nya 1/2 akar X dx, gitu kan? Gitu. Jadi, ide itu kita sebut dengan metode substitusi. Ya. Tentunya kalau fungsinya tidak, ya tadi kita bisa melihat fungsi itu sebagai turunan dari suatu bentuk seperti ini. Oh, itu sih saya tahu gitu ya. Ini adalah DU-nya ya. Waktu membahas integral tertentu, sebetulnya kan metode substitusi sudah diperkenalkan juga. Jadi, katakan kita garap integral tak tentunya terlebih dahulu. Kita dapat ini. Kalau gitu, pakai teorema dasar kalkulus pertama, ini jadi plus C-nya kita tidak tuliskan, kita peroleh 2/3 kali X kuadrat plus X pangkat 3/2 dari 0 sampai 4, masukkan batasnya kita dapat itu. Jelas ini? Safira? Iya, Pak. Jelas ya? Nah, integral semacam ini, baik integral tentu maupun integral tak tentu, dapat dihitung dengan metode substitusi yang sudah saya sebut beberapa kali tadi, yang persisnya kita bahas pada halaman berikut. Jadi, saya tuliskan yang tadi sudah saya singgung itu, substitusi U sama dengan X kuadrat plus X, jadi ini kita anggap U, maka ini DU kan gitu. Tadi saya udah menulis seperti itu. Sekarang saya tuliskan lebih rapi begitu ya, sebagai jawaban kalau ini pura-puranya ini adalah soal gitu ya. Nah, integral di atas menjadi integral dalam U. Lalu dengan aturan pangkat kita peroleh ini. Nah, substitusikan kembali, kita dapat itu. Jadi, yang integral tak tentu yang kita bahas di contoh sebelumnya itu, sekarang sah gitu ya, dengan metode substitusi. Memang itu integral tak tentunya. Tentunya ada plus C di situ. Nah, kalau untuk menghitung integral tentu dengan batas dari 0 sampai 4 gitu ya, kita lakukan juga seperti tadi, substitusi ini tadi. Nah, tapi batasnya harus kita lihat. Pada saat X sama dengan 0, U-nya sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 4, U sama dengan 20. Jadi, ketika kita menyatakan dalam U, batasnya juga batas U, bukan batas X. Nggak boleh Anda menuliskan dari 0 sampai 4 di situ. Udah berubah seharusnya gitu ya. Tapi Anda tidak menuliskannya, itu jadinya salah kalau Anda tidak mengubahnya ya. Jadi dengan metode substitusi jadi seperti itu gitu ya. Perhatikan yang tadi saya tidak mengubah ke dalam U, saya tetap memakai X, batasnya tetap dari 0 sampai 4. Jawabannya ya sama juga. Saya akan balik ke beberapa slide berikut sebelumnya ya. Oke, ini pakai substitusi, yang sebelumnya pakai integral tak tentu dulu, dicari dulu integral tak tentu, lalu saya pakai informasi anti turunan atau integral tak tentunya itu. Saya balik lagi ke sini. Gitu ya. Nah, di sini batas dari 0 sampai 4.
Perhatikan ya. Karena ini dalam X. Sementara di sini batas dari 0 sampai 20. Ada hal kedua yang berbeda. Yaitu dari sini ke sini, kita langsung menghitung dengan memasukkan batas 0 dan 20 itu. Di sini kita tidak perlu kembali tanpa kembali ke X ya. Ke X. Ini tidak. Nah, di sini kita substitusikan kembali. Itu waktu itu kita sedang menghitung integral tak tentu. Waktu menghitung integral tentu, kita tidak melakukan itu. Oke? Kita tidak melakukan itu. Jelas ya? Saya kira saya ada beberapa catatan di sini yang masih kecil ini. Jadi sebetulnya kalau begitu ada dua cara untuk menghitung integral tentu. Yang pertama, sebentar. Saya keep. Saya stop sharing dulu. Oh, nggak perlu stop sharing sebetulnya, mohon maaf. Saya balik lagi. Cuman saya stop showing ya, stop. Nah, ini mohon maaf hurufnya dalam warna merah. Jadi saya sudah menulis ini. Ada dua cara menghitung integral tentu kalau begitu. Yang pertama, cara pertama, cari dulu integral tak tentu. Jadi ini maksudnya cari dahulu integral tak tentu. Lalu pakai hasilnya untuk integral tentu. Maka yang terjadi ini yang sudah Anda lihat sebelumnya. Batasnya dari 0 sampai 4, batasnya tidak berubah. Oke? Jelas. Itu cara pertama. Cara kedua, substitusi dan ubah batas-batasnya. Jadi substitusi di sini U sama dengan X kuadrat plus X. Lalu hitung integral tentu dalam U tidak kembali ke X. Dengan batas-batas yang berubah. Jadi kita dapatkan ini. Jadi sebetulnya hasilnya tentu akan sama. Di sini sebetulnya juga pakai metode substitusi nih. Tentunya, ya. Tentunya untuk contoh ini pakai substitusi juga di sini. Mungkin gitu ya dipakai. Sehingga dapat integral tak tentunya itu. Nah, Anda lebih suka yang mana? Oh, ini bukan masalah suka atau tidak, tergantung integralnya juga gitu ya. Tapi cara kedua istilahnya jadi satu tahap. Kalau ini jadinya seperti dua tahap ya. Yang cara pertama itu cari dahulu itu artinya tahap 1 gitu ya. Lalu pakai hasilnya itu tahap 2. Kalau cara 2, substitusi ubah batasnya lalu hitung integralnya itu satu tahap secara keseluruhan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Sini saya masih punya beberapa slide. Ini catatan
setelah cara 1 dan cara 2 saya perkenalkan tadi, dalam menghitung integral tak tentu dengan metode substitusi, kedua batas integral pada umumnya berubah. Dan kita dapat menghitung integral dalam peubah baru tanpa harus mensubstitusikan kembali. Sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Bila agak rumit, integral tentu tersebut dapat dihitung dalam 2 tahap. Ini cara yang pertama tadi. Cari dulu integral tak tentunya. Disarankan seperti itu. Baru kemudian tahap kedua, gunakan hasil tadi dan gunakan juga teorema dasar kalkulus. Nah, ini saya siapkan halaman kosong untuk mengingatkan pada kalian jangan membuat kesalahan yang tanda kutip konyol seperti ini, ya. Cara gado-gado yang tidak tidak benar, ya, tidak sahih, ya, tidak sahih gitu, ya, tidak benar, salah lah pada dasarnya. Ya, misalnya gini, saya tulis begini. Tadi kita mau menghitung integral dari 0 sampai 4, x kuadrat plus x, 2x plus 1 dx. Lalu kalian misalkan, nih saya tulis langsung aja, u sama dengan x kuadrat plus x. Oke. Lalu Anda dapat jadinya, tadi ada akar nggak ya? Ada ya? Ada, Pak. Jadi ini pangkat setengah ya? Oke. Anda dapatkan akar U DU gitu ya. Di sini pura-puranya Anda salah ya. Ini pura-puranya saya salah ya. Jadi yang salah saya. Saya tidak mengubah batas gitu ya. Tapi kemudian saya tahu integralnya itu 2/3 U pangkat 3/2 U akar U gitu ya. Saya masih tulis, lalu saya kembali ke X. Ini dia gitu ya. Lalu saya dapatkan 2/3 kali 20 pangkat 3/2. Hore gitu kan. Betul kan jawaban akhirnya, Brian? Betul. Nah, tapi kalau pilihan ganda ya kalian dapat sih gitu ya. Nggak kelihatan jalannya salah. Nah, ini repotnya ujian pilihan ganda ya gini nih. Kalau esai nilai kalian nggak akan dapat ini, nggak akan dikasih nilai penuh. Mungkin dikasih nilai sebagian mungkin ya, tapi kecil sekali. Kenapa? Karena Anda sudah membuat berapa kesalahan di sini. Maaf, bukan Anda, saya gitu ya. Saya sudah membuat berapa kesalahan di sini. Coba, 1, 2, atau 3 kesalahan. Yang pasti, ini salah. Oke? Karena batasnya tidak ikut berubah. Harusnya berubah. Kalau memang batasnya itu 0 sampai 4, tentu ini oke. Ini oke, ini betul. Kalau memang 0 sampai 4. Balik lagi ke sini, ini salah lagi. Yang ini oke gitu ya. Jadi salahnya 2 kali tuh. Gitu ya. Nah, ada kesalahan yang lebih parah lagi. Saya akan beri contoh. Kesalahan yang lebih parah lagi. Ini saya masih punya ruang untuk nulis contoh yang lebih konyol lagi. Saya salah milih warna. Saya milih warna yang lain. Ini yang lebih konyol lagi.
Sama dengan misal U sama dengan X kuadrat plus X. Ini jadi, ya, gitu. Jadi, kemudian mungkin Anda menulis, ini saya pura-pura jadi mahasiswa yang lalu kembali ke X gitu ya. Ya, kemudian masukkan batas gitu ya. Katakanlah seperti itu. Ini sebetulnya ini cara 1, 2 tahap. Tapi ditulisnya tuh jadi satu kesatuan gitu loh. Ya tentu saja ini salah. Kalau sebagai jawaban esai ini salah. Ini jelas nggak pakai batas. Ya salah. Integral tentu kok jadi integral tak tentu gitu ya. Dari sini ke sini ya tentu betul. Tapi berikutnya dari sini ke sini ya salah lagi. Oh itu keluarga fungsi kok jadi bilangan gitu ya. Sebetulnya seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa cara gado-gado yang keliru mencampurkan cara 1 dan cara 2 dengan sembrono gitu ya. Gitu ya, jelas? Jangan dilakukan ya. Untungnya kalau ujiannya masih pilihan ganda ini nggak akan kelihatan sih jawaban akhir Anda ya bener aja juga gitu ya. Nah, secara umum dengan substitusi untuk integral tak tentu kita punya ini. Untuk integral tentu kita punya yang di bawah ini, tetapi perhatikan bahwa batasnya lihat tuh. Batasnya ikut berubah. Ya. Jadi ini batasnya jadi GA dan GB. Gitu. Jadi kalau begitu jadi F di GB dikurangi F di GA. Oke? Oke, Pak. Nah, ini beberapa soal. Saya kira waktunya, ya, mungkin saya serahkan pada Anda untuk mencoba soal-soal ini. Besok kuis KBF 3 ya. Materinya bab 3 semua 3.1 sampai dengan 3.9 kecuali 3 titik berapa yang dilewat tuh 3.7. Ya. Ini semua Anda coba aja. Ya, setelah kuliah ini ya, di waktu senggang yang kalian miliki. Saya kira itu untuk materi hari ini. Daftar hadir sudah bisa diisi di Six dan kita bertemu lagi besok setelah KBF 3 tutorial. Soal tutorial bisa diunduh di Teams Info atau nanti saya unggah juga ke Teams kita K01 dan Anda bisa mengunduhnya di Teams K01. Ada pertanyaan? Masih saya beri kesempatan kalau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ya? Nyalakan sebentar dong videonya. Pengen tahu nih, yang masih sebetulnya mengikuti kuliah berapa orang? Jangan-jangan. Oke, ya lumayan masih mayoritas nyala. Yang belum nyala ini ketahuan kan? Dia sudah atau sedang jemur pakaian atau apa? Tuh, banyak yang belum nyala di halaman kedua. Nisrina, Nisrina nyala sekarang. Emir, Irfan, Arif Laksana, siapa ini? Ini mahasiswa K01 semua?
Meta Anggraini? Meta Anggraini itu mahasiswa K01 kah? Meta. Iya, Pak. Iya, aduh, saya jarang manggil kamu ya. Nyalakan dong videonya. Iya, sebentar, Pak. Ini IndiHome-nya agak Oh tidak iya, muncul video Anda nyebutin Bapak tuh dengan baik. ininya providernya. Saya pernah bermasalah juga itu beberapa kali tuh. Tapi saya nggak nyebutin ya, kamu yang nyebutin tadi. Oke, salam sehat semuanya ya. Sampai ketemu besok setelah KBR3. Jangan lupa untuk KBR3 sih kita pakai TPB19 ya, LMS-nya. Jadi login kan udah enroll semua. Login sekitar 5 menit sebelumnya. Nanti soalnya tayang pukul berapa? Pukul 3 ya. Pukul 3. Oke, Baik. Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih, Pak.